Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok manajemen organisasi data dan informasi. Nama saya Gunawan Haryanto. Nama saya Bambang Bayu Pratama. Nama saya Ivan Chandra. Nama saya Validin Al-Muwafaq. Saya akan menjelaskan materi manajemen organisasi data dan informasi. Pengertian manajemen organisasi data. Manajemen data adalah cara perencanaan dan pengendalian data yang praktiknya mencakup pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, dan proses data. Sedangkan menurut Tekstopedia, organisasi data secara umum mengacu pada metode klasifikasi dan lainnya. A. Praktik dan teknik manajemen organisasi data. A. Katalog data. Tag dan label adalah cara yang efektif untuk mengkategorikan sekelompok data agar dapat ditemukan dengan mudah di proses selanjutnya. B. Integrasi data. Tujuan integrasi data adalah menyatukan semua data dan memberikan gambaran lengkap mengenai pelanggan. C. Data Life Cycle Management. Data Life Cycle Management atau DLM adalah proses identifikasi data melalui tahapan yang berbeda. B. Data Warehouse. Data warehouse adalah tempat suatu perusahaan mentransfer semua data dari berbagai sumber. B. Manfaat manajemen data. A. Memahami data pelanggan. Kita bisa memahami data pelanggan dari manajemen data tersebut. B. Kita juga bisa mengevaluasi data tersebut. Hitung. Konsep migrasi data adalah proses memindahkan data dari satu database ke database lainnya. Metadata adalah data yang mendeskripsikan data lain di dalam database. Proses menghapus data yang salah dan tidak berguna sering disebut dengan cleansing data. Data testing adalah kegiatan membuat pernyataan tentang data lalu menguji apakah valid atau tidak untuk melihat kualitas sumber data. D. Mencegah masalah dalam manajemen data. Data sangat sulit dikelola dengan baik karena bisa saja data yang kamu dapatkan tidak dalam format yang tepat sehingga tidak bisa dikelola untuk sebuah keputusan bisnis. Untuk menjaga data tidak bisa dikelola, kamu perlu mengetahui tentang yang biasanya ditemukan di dalamnya. Integritas data. Integritas data ditentukan oleh konsisten data. Memiliki integritas membutuhkan proses pengumpulan data yang cerdas. Misalnya, saat kamu mengisi formulir di website dan salah memasukkan format nomor telepon. Kualitas data. Kualitas data sangat berkaitan dengan aksesibilitas, konsistensi, dan referensi. Kualitas data yang berkualitas tinggi jika data sesuai dengan tujuan penggunaan, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Setelah memastikan integritas data, kamu akan memiliki data yang konsisten. Jika data tidak dapat diakses, maka tidak sesuai dengan tujuan penggunanya. G. Mematuhi persyaratan yang terus berubah. Data adalah hal yang serius karena menyangkut data pribadi, pelangganan, dan perusahaan. Kalau tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan, baik lokal maupun internasional, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. H. Manajemen data untuk siapapun. Praktik manajemen data tiap bisnis berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya terdiri dari katalog data, integrasi dalam data warehouse. Manajemen data tidak harus bagi perusahaan saja, bisa juga buat kebutuhan kita lainnya. Pengertian informasi.
16. Merupakan hasil pengolahan dari sebuah modal, organisasi, perubahan bentuk dari niat tertentu yang digunakan untuk menambah pengetahuan yang membacanya. Jenis-jenis informasi. 1. Informasi berhubungan dengan kebenaran dan kenyataan. 2. Informasi dapat memberikan perubahan bagi yang menerima. 3. Informasi dapat memberikan perubahan bagi yang menerima. Perbedaan data dan informasi. 1. Data merupakan nilai dari suatu objek yang mendeskripsikan kejadian contoh. 2. Data merupakan suatu arti bagi penerima dan masih adanya unsur pengolahan. 3. Data merupakan bentuk jamak yang berasal dari bahasa Latin a, sesuatu yang diberikan. 4. Data merupakan bagian dari dasar karya manusia. Informasi. 1. Informasi sebagai data yang diolah, dimanipulasi, dibentuk ataupun yang memiliki nilai tertentu untuk menambah pengetahuan, contoh iklan koran, majalah. 2. Informasi adalah data yang disimpan, diproses dan ditransmisikan. 3. Informasi hasil dari pengolahan yang dapat memberikan gambaran yang jelas. Kesimpulan. Demikian penjelasan dari kami tentang manajemen organisasi data dan informasi. Jadi tujuan dan manajemen data untuk individu dan juga perusahaan adalah agar bisa membantu dan juga memaksimalkan penggunaan data dalam batas kebijakan dan juga regulasi yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Informasi juga untuk memberitahukan nilai atau data yang disimpan kepada penerima informasi. Kegiatan manajemen data ini akan mencakup pengumpulan, pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, dan juga organisasi perusahaan. Solusi untuk menghadapi tantangan yang ada dalam manajemen data adalah dengan menggunakan suatu sistem yang bisa diintegrasikan pada seluruh data. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan software akuntansi bisnis operates online. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.